Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat bertemu kembali di pelajaran prakarya pada pertemuan kelima. Kemarin di pertemuan keempat kita laksanakan sebuah tugas pengamatan. Yang pengamatan ini mungkin sampai turunnya pertemuan kelima ini masih belum selesai tugas yang keempat, karena itu mengamati sebuah proses budidaya yang makan waktu, ya, 1 minggu, 2 minggu, bahkan bisa 1 bulan, ya. Oleh karena itu nanti bisa jadi tugas itu bersamaan, tugas keempat, tugas kelima, bahkan tugas sampai tugas keenam itu bersama-sama dikumpulkan di akhir. Yang mengumpulkan di minggu setelah ini langsung, ya itu malah tidak benar, karena pengamatan itu butuh waktu. Nah, butuh waktu. Sehingga untuk pelajaran prakarya dilaksanakan secara santai-santai saja, sambil melihat budidaya tanaman yang dilakukan oleh Pak Tani di sawah, ya, mengikuti perkembangan pertumbuhan yang usia waktunya di tugas itu diberi waktu hampir 1 bulan dalam tanaman kangkung, begitu. Yang keempat, pertemuan keempat. Ini pertemuan kelima, kita akan mempelajari alternatif budidaya tanaman sayuran. Jadi tidak harus satu hal, tapi ada beberapa alternatif. 1, alternatif media tanam. 2, alternatif wadah tanam. Tekniknya ada 2, hidroponik dan teknik vertikultur. Nah, organik ini adalah dari komponen makhluk hidup, daun, buah, atau bunga, atau akar, dahan, kulit kayu, ya. Jenis ini arang, cacahan pakis, kompos, misal sabut kelapa, sekam, dan humus. Ini berarti dari jenis-jenis media tanam organik. Media tanam anorganik. Jadi media tanam itu ada 2, ada organik, ada anorganik. Yang organik dari makhluk hidup, yang anorganik ini dari proses pelapukan batuan dari bahan sintetis atau bahan kimia. Misalnya hidrogel, pasir, kerikil, pecahan batu, bata, spon, tanah liat, zeolit, dan vermikulit. Ini contoh media tanam anorganik. Nah, kemudian kalau wadah tanam ini meliputi pot tanah, pot plastik, pot semen, polybag, pipa, talang air, dan berbagai wadah yang dapat menampung media dan nutrisi bagi tanaman. Timba bekas, ya, bekas cat, bekas wadah, keranjang apa ya, bisa dimanfaatkan. Kemudian apa itu hidroponik? Adalah salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali. Apa itu hara tanaman? Hara tanaman makanannya tanaman, gizinya tanaman yang terkandung di dalam media tanah. Nah, cuma media ini ada yang tanpa tanah yang namanya hidroponik ini. Kalau sudah tanpa tanah ada hara tanamannya, ada kandungan hara yang dibutuhkan oleh tanaman, ya pasti subur karena kebutuhan tanaman itu terpenuhi, gitu. Zat-zat gizinya tanaman oleh hara yang ada di media itu terpenuhi sehingga subur. Maka ini adalah ada alternatif hidroponik, ada alternatif
Vertikultur merupakan teknik budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, area secara indoor maupun outdoor. Susun dibuat seperti rak-rak begitu, atau kalau itu dari sejenis apa itu paralon, ini di lubang-lubang didirikan begitu, masing-masing lubang samping dari bawah ke atas diberi lubang-lubang ditanami. Itu hortikultur pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat ke atas. Begitu pemahaman, saya rasa ada langsung bisa dikerjakan secara kelompok. Kerjakan tugas nomor 3 halaman 157. Apa itu? Halaman 157. Ini nomor 2, 3, 4. Kerjakan. Nah, di situ halaman 157 itu tugas secara kelompok. Diharapkan anak-anak punya mencari kelompok 2, 3, nah, usahakan minimal 3 orang, maksimal bisa 5 orang ya. Jangan banyak-banyak karena masa pandemi ya. Harus hati-hati dan selalu pakai masker, cuci tangan dan sebagainya ya. Di dalam tugas nomor 2 halaman 157 ini, nomor 2 ini wawancara anak-anak. Wawancarailah petani dan tanyakan hal-hal apa. Nah, yang nomor 2 ini, apa jenis tanaman sayuran yang dibudidayakan oleh Pak Tani itu? Apa bahan dan alat yang diperlukan? Bagaimana memilih bahan yang baik? Tanyakan. Bagaimana tahapan budidaya yang dilakukan? Mulai pemilihan bibit sampai panen atau pasca panen ini. Tidak tanya, kalau tidak sempatnya direkam. Nah, nanti rekamannya dicatat, dilaporkan. Kemudian mungkin ada kesulitan. Kesulitan apa? Ditanyakan. Ada tantangan yang dihadapi di dalam melaksanakan? Ditanyakan. Tantangannya misalnya panas, atau hujan, atau ada hama, itu tantangannya. Harus catat. Apa keunggulan? Keunggulannya kok misalnya pilih bayam atau pilih sawi. Bayam karena mudah, cepat, gampang, selalu dibutuhkan oleh masyarakat ya, pasti laku dijual atau dipasarkan. Itu keunggulan misalnya itu. Kemudian boleh anak-anak tanya hal-hal lain yang terkait dengan budidaya itu. Nah, misalnya kalau hasilnya banyak dijual kemana Pak? Loh gampang, datangkan pedagang ini. Ya, 1 tidak muat ya 2 orang pedagang atau 3 orang, dan atau kita jual sendiri ke pasar misalnya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan di luar yang ada di buku boleh, silakan. Untungnya berapa Pak? Harganya jualnya berapa Pak? Boleh tanya itu. Apa rasanya segar Pak? Ya, boleh. Silakan nyanyur sendiri, ambil itu ya. Itu anak-anak akhirnya pas bawa sayur pulangnya setelah konsultasi sama Pak Tani. Untung apa untung? Untung. Makanya Pak Karya itu ya seneng-seneng saja ini dapat keuntungan kan. Wawancara pulang bawa sayur ya, upayakan nanti diberi, anak-anak juga memberi, minimal mengucapkan terima kasih. Berapa Pak? Oh enggak, sudah bawa saja. Mari tidak begitu. Saking senengnya menerima anak-anak mau belajar itu.
Padahal anak-anak cuma abang-abang lambi apa-apa lambi itu edok-edok. Padahal ya bayar ya Mak, siap, andaikan paling berapa, kalau enggak ya biasanya Pak Tani suruh ya coba silakan kalau ingin nyayur bawa seberapa ikat 2 ikat untuk bagaimana rasanya segarnya bayam, segarnya sawi, untuk menambah ya, nafsu makan di rumah. Kemudian yang nomor berikutnya ini ada nomor 3 ya. Nomor 3, jika tidak ada tempat budidaya secara hidroponik dan vertikultur di lingkunganmu, carilah informasi dari buku sumber atau media lainnya. Bisa video tentang budidaya tersebut, video call boleh. Nah, tuh. Nah, dari kalau video call ya anak-anak sudah tinggal mencatat apa penjelasan dari video itu. Tidak ada narasumber, tidak ada petani yang sedang nanam sayur misalnya. Video tidak punya, ya dari buku-buku paket sudah. Misalnya kamu cari tentang tanaman sayur, kangkung, ya. Kamu tulis lagi, kamu jelaskan langkah-langkah, tahap, bibit yang baik, sarana apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sejajar dengan nomor 2 tadi. Kemudian nomor 4 itu tulislah laporan hasil observasimu tadi dalam 1 lembar. Nah, di lembaran kemudian dikumpulkan. Ini tugas yang kelima ya. Tugas yang kelima itu wawancara. Katakan wawancara itu malah lebih dulu dikumpulkan daripada yang tugas keempat. Tugas keempat itu saya proses tanam, moto, mencatat, ya, untuk mengambil gambar itu, foto. Ya. Begitu anak-anak lebih pahamnya, perhatikan dan pelajari lebih lanjut tentang wawancara ini di buku sampai halaman 157 Prakarya Jilid 1. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga paham dan mengerti dan merasa tidak terbebani, gampang untuk melaksanakan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.